Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas D7 kelompok 1 akan menjelaskan tentang taksonomi dari Magnoliopsida. Selamat menonton. Pertama, saya akan menjelaskan salah satu contoh tanaman Magnoliopsida, yaitu Carica papaya. Tanaman ini memiliki klasifikasi sebagai berikut, yaitu termasuk ke dalam kingdom Plantae dan termasuk dalam divisi Magnoliophyta. Selanjutnya termasuk dalam kelas Magnoliopsida dan ordo Violales. Kemudian tergolong dalam famili Caricaceae dan genus Carica dengan nama spesies Carica papaya. Carica papaya sendiri dikenal dengan nama lokal papaya, di mana tanaman ini diidentifikasi sebagai tanaman monokotil semu bertipe herba menaun yang memiliki batang tunggal berbentuk silindris, berongga, dan tidak berkayu, dan memiliki tinggi rata-rata hingga 10 meter. Carica papaya memiliki sistem perakaran tunggal. Selanjutnya, Carica papaya memiliki daun yang berstruktur menjari dengan ujung meruncing. Carica papaya juga memiliki ukuran daun yang sangat besar dan tangkai daun yang panjang serta berongga di tengahnya. Carica papaya memiliki buah bertipe berry yang besar dengan daging buah berwarna hijau ketika masih muda dan akan berwarna jingga kemerahan saat matang. Serta buahnya juga memiliki rongga tengah berisi biji-biji kecil berwarna hitam yang dilapisi sarkotesta transparan. Carica papaya juga memiliki kulit buah yang berukuran tipis namun daging buahnya tebal. Selain itu, Carica papaya juga menghasilkan buah dari bunga hermaprodit yang cenderung berbentuk oval atau lonjong, sedangkan buah dari buah betina yang cenderung berbentuk bulat. Carica papaya memiliki 3 tipe bunga, yaitu bunga jantan atau staminate, bunga betina pistillate, serta bunga lengkap atau hermaprodit. Baik, yang selanjutnya adalah Rosa foetida atau yang disebut dengan mawar Persia kuning. Tanaman ini memiliki klasifikasi sebagai berikut: Kingdom Plantae, Divisio Magnoliophyta, Klasis Magnoliopsida, Ordo Rosales, Famili Rosaceae, genus Rosa dengan nama spesies Rosa foetida. Rosa foetida memiliki habitus semak berduri. Bunga Rosa foetida ini muncul tunggal atau dalam kelompok kecil. Bunganya tumbuh terutama pada ujung batang atau yang disebut terminal. Dengan mahkota bunga Rosa foetida berjumlah 5 helai dengan warna kuning cerah yang dapat disertai variasi warna putih. Selanjutnya, tanaman Rosa foetida mempunyai daun majemuk menyirip ganjil dengan 5-9 anak daun. Daunnya berbentuk elips hingga bulat telur. Tepi daun Rosa foetida bergerigi halus dengan permukaan atas hijau tua dan bagian bawah lebih pucat. Rosa foetida memiliki batang berkayu berwarna hijau kecoklatan dan dipenuhi dengan duri tajam berbentuk kait. Terakhir, benang sari Rosa foetida berjumlah banyak dengan kepala sari berwarna kuning keemasan. Kelopak bunga Rosa foetida berwarna hijau dengan ujung runcing dan tetap melekat saat buah berkembang. Baik, untuk tumbuhan selanjutnya adalah Ocimum basilicum atau yang bisa disebut sebagai kemangi. Berikut ini adalah klasifikasinya. Nah, seperti gambar A di samping, itu merupakan habitusnya di dalam pot. Jadi untuk Ocimum basilicum ini, dia habitusnya adalah ternak tahunan dan juga itu batangnya tumbuh tegak. Baik, ini adalah beberapa bagian-bagiannya. Untuk yang C, ini adalah tandan bunga. Jadi Ocimum basilicum ini dia memiliki perbungaan yang berbentuk tandan, yang mana tandannya ini muncul di ujung batang. Kemudian yang B adalah bunganya. Jadi untuk bunganya sendiri, dia memiliki kelopak bunga yang berbentuk lonceng. Kemudian di luarnya ini terdapat rambut-rambut pendek. Nah, untuk kelompoknya sendiri, dia berbidang 5 dan juga memiliki mahkota yang berwarna putih, yang mana mahkotanya ini dia sedikit menonjol keluar daripada kelopaknya. Kemudian untuk alat reproduksinya sendiri, tumbuhan ini memiliki 4 benang sari. Kemudian kepala putihnya sendiri dia bercabang 2 tidak sama panjang. Kemudian untuk yang D dan E ini adalah daun. Jadi untuk daunnya sendiri, Ocimum basilicum ini memiliki daun tunggal. Kemudian untuk duduk daunnya sendiri bersilang berhadapan. Selai daunnya berbentuk bulat telur hingga lonjong. Kemudian ujungnya itu adalah runcing. Pangkal daunnya juga runcing. Dan untuk tepi daunnya dia bervariasi. Ada yang bergerigi, ada pula yang hampir rata. Kemudian untuk permukaan daunnya sendiri dia tidak berambut untuk individu yang ditemukan di rumah saya. Serta di bawah daunnya itu terdapat kelenjar-kelenjar minyak atsiri yang bentuknya itu seperti titik-titik. Kemudian untuk yang F ini adalah batang. Jadi untuk batangnya sendiri dia bentuknya agak tetragonal dan juga memiliki cabang-cabang yang banyak. Kemudian yang G ini sistem perakarannya adalah sistem perakaran tunggang karena ini adalah tumbuhan dikotil. Kemudian ini adalah beberapa ciri-cirinya lagi. Untuk yang H ini adalah tampak daun dari bagian bawah. Itu untuk yang nomor 9 itu menunjukkan adanya kelenjar-kelenjar atsiri yang mana ditunjukkan oleh titik-titik.
Kemudian yang I ini adalah tandan bunganya. Di foto dari jarak dekat terlihat bahwa tandan bunganya ini dia memiliki rambut-rambut halus. Kemudian untuk yang J sendiri adalah bentuk duduk daunnya. Dapat diperhatikan bahwa untuk bentuk duduk daunnya sendiri dia adalah bersilang berhadapan. Selanjutnya terdapat klasifikasi dari Mimosa pudica atau putri malu ini, termasuk kingdom plantae dengan divisi Magnoliophyta, dengan kelas Magnoliopsida, dengan ordo Fabaceae dan famili Fabaceae, dengan genus Mimosa dan spesies Mimosa pudica linnaeus. Pada klasifikasi ini berdasarkan pada USDA.gov. Pada Mimosa pudica linnaeus atau putri malu ini berbeda dengan tumbuhan lainnya karena memiliki sifat peka terhadap rangsangan seperti sentuhan yang memberikan respon dari daun berupa gerak mengantuk dalam waktu sekitar 2 detik dan akan kembali membuka seperti semula jika rangsangan tersebut itu sudah hilang. Nah, gerakan ini disebut dengan seismonasti. Pada Mimosa atau putri malu ini memiliki buah yang berbentuk kecil seperti kacang yang berwarna hijau saat muda dan akan berubah warna coklat ketika masak, serta mengandung sekitar 3 biji setiap buahnya. Tanaman Mimosa pudica linnaeus atau biasa disebut dengan putri malu, pada pengamatan ini terdapat beberapa keterangan. Pada huruf A ini menunjukkan adanya habitus yang menjalar atau tegak pendek. B menunjukkan bunga utuh yang berbentuk mongkol bulat kecil berwarna merah muda atau keunguan yang tersusun di ketiak daun. C menunjukkan adanya daun adaksial pada permukaan atas yang warnanya tuh hijau cerah. D menunjukkan adanya daun abaksial permukaan bawah yang warnanya tuh lebih pucat, sedikit kemerahan, dan juga pada bagian ini terdapat helai daun majemuk yang menyirip dan tangkai daun yang meramping. E menunjukkan adanya akar tunggang dengan pangkal akar lebih besar dan ujung akar ini meruncing yang berperan untuk penyerapan air dan zat hara. F menunjukkan adanya batang yang memiliki percabangan menyebar dan juga batang utamanya ini tumbuh mendatar. Pada batang juga terdapat penampang melintang yang dilengkapi dengan adanya duri sejati dan trikoma berupa bulu halus yang permukaan batangnya ini terdapat bulu halus dengan ukuran 1-2 mm. G ini terdapat sistem reproduksi yang terdiri dari antera atau kepala sari yang berperan sebagai penghasil serbuk sari dan juga filamen atau tangkai sari yang berperan menyegah antera. Selain itu, terdapat pistulum atau putik sebagai alat kelamin betina yang berperan dalam pembuahan Mimosa pudica linnaeus atau putri malu. Spesies selanjutnya yaitu Capsium frutescens atau cabai rawit. Untuk klasifikasinya sendiri termasuk ke dalam kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Solanales, famili Solanaceae, genus Capsium, spesiesnya yaitu Capsium frutescens. Selanjutnya, Capsium frutescens atau cabai rawit merupakan tanaman perdu kompak dengan akar tunggang dan akar lateral. Mempunyai ciri morfologi berupa batang silindris, berkayu, bercabang dikotomi, berwarna hijau hingga hijau keunguan. Tanaman ini memiliki daun hijau berbentuk bulat telur dengan ujung yang meruncing dan ukurannya relatif kecil. Terdapat bunga bermahkota putih dengan posisi tegak, buah berbentuk tanduk, ujungnya tumpul, kaliks membungkus, berwarna hijau saat muda dan berwarna merah saat matang akibat adanya pigmen antosianin dan juga karotenoid. Selanjutnya adalah tanaman Adenium obesum atau Kamboja Jepang dengan kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Gentianales, famili Apocynaceae, genus Adenium, dan spesies Adenium obesum, Force, Croem, and Scout. Tumbuhan ini seperti yang kita dapat lihat pada gambar A, yaitu merupakan habitusnya, sementara untuk gambar B itu adalah duduk daun, yang dimana duduk daunnya itu berkarang. C adalah bunga, D daun tampak adaksial, E daun tampak abaksial, F adalah batang dengan poin nomor 1 percabangan batang, sementara untuk titik nomor 2 itu merupakan batang utama, dan untuk foto G itu merupakan akar dari tanaman Adenium obesum yang merupakan tanaman berakar tunggang. Pada gambar H terdapat petal, gambar I merupakan stamen, gambar C merupakan karpel dari tanaman tersebut, pada gambar K merupakan sepal, dan L adalah 3 braktea.